1 April, Tuan Budi mendirikan bengkel maju dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 30 juta. Sebelumnya udah bikin tabel dulu ya. Tanggal 1 bulan April 2019. Kas pada modal sebesar 30 juta. Karena kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Kas bertambah di debit, modal kan masuk, modal itu masuk ke perusahaan kita, berarti masuknya ke kredit karena modal bertambah itu di kredit. Nomor 2, 5 April, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Budi meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Tanggal 5 April 2019, kas pada utang bank. Kasnya 10 juta, utang banknya juga 10 juta. Karena Tuan Budi meminjam uang di bank, jadi kan kas kita bertambah dan utangnya juga bertambah karena minjamnya di bank. Jadi kas bertambah, utang juga bertambah. April, perusahaan Tuan Budi membeli perlengkapan bengkel sebesar 13 juta secara tunai. Berarti tanggal 8 April 2019. Wajar aja karena kalau misalnya perlengkapan pada kas. Perlengkapannya 13 juta. Kasnya juga 13 juta. Karena kita membeli perlengkapan, jadi perlengkapannya bertambah di debit, kas kita di kredit. Kas kita berkurang karena habis membeli perlengkapan. 9 April, Tuan Budi mengambil uang kas ke perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Tanggal 9 April 2019. Prive pada kas sebesar 1.500.000.
15 April, Tuan Budi membeli perlengkapan bengkel dari toko Erlangga sebesar 2 juta secara kredit. April 2019. Perlengkapan pada hutang. Kenapa perlengkapan sama hutang? Karena kita membeli peralatan lagi, perlengkapan, terus kita membeli dengan kredit. Jadi perlengkapan yang bertambah di debit, hutangnya bertambah juga di kredit. April, Budi membayar sebagian hutangnya. Tanggal 19 April 2019. Utang usaha pada kas. Kenapa utang usaha pada kas? Karena Tuan Budi membayar utang usahanya. Jadi utangnya kan udah dibayar, jadi utangnya berkurang di debit, kasnya berkurang di kredit. Tanggal 21 April 2019. Apa sih, Ma? Kas pada pendapatan jasa. Karena mendapat pendapatan jasa, jadi pendapatan jasa bertambah di kredit, kasnya juga bertambah di debit. April, Tuan Budi membayar gaji pegawai sebesar 1,5 juta. Berarti tanggal 22 April 2019 beban gaji pada kas. Jadi kan kita harus membayar beban gaji, jadi beban gaji bertambah di debit, kas yang berkurang di kredit, karena kan kita membayar gaji karyawan, jadi berkurang. Bisa bilang dulu. 25 April, Tuan Budi melakukan jasa perbaikan sebesar 1 juta dan pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Jadi kenapa piutang usaha pada pendapatan? Karena piutang usaha, karena kan yang customernya itu ngutang ke kita, jadi meskipun belum masuk tapi masuk duitnya itu ke piutang.
dan pendapatan jasa di kredit bertambah 1 juta. April perlengkapan bengkel yang sudah terpakai sebesar 27 April 2019 beban perlengkapan pada perlengkapan. Kenapa? Karena kan perlengkapannya sudah kita pakai, jadi kita harus membayar sebesar 800.000. Ini sih menurut saya masuknya ke penyesuaian karena kan bahan yang sudah dipakai. April Tuan Budi membayar sewa ruko sebesar 700.000. Jadi 30 April 2019 sewa dibayar di muka pada kas karena kita belum memakainya sewa, jadi bayar dulu di muka, terus kayak DP gitu mungkin ya, terus kasnya kita berkurang karena kan udah dibayar buat sewa ruko sebesar 700 maksud. Lalu kita jumlahkan ya semua balance apa enggaknya pakai rumus sum biar lebih praktis. Enter 70.500.000 sum sama dengan sum, terus kita blok dari atas sampai bawah. Enter. Maaf, kita diulang ya. Sama ya balance, berarti udah benar. Mohon dikoreksi nih.